إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur dengan perbuatan, yakni dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara kita kerjakan semua yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan semua yang Allah larang. Karena tidak sedetik pun waktu yang kita lalui dalam hidup kita ini yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang paling utama di antara begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nikmat diutusnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita tentang nikmatnya ini dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar, anugerah terindah bagi umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan harus kita syukuri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menumbuhkan dan menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi, bulan Maulid. Maka inilah saatnya kita pupuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar kata-kata pemanis di bibir atau sekedar terucap di lisan saja, tapi cinta kepada Nabi harus ada buktinya. Salah satu bukti kita cinta kepada Nabi yaitu dengan memperbanyak solawat kepada Nabi. Seperti halnya kita cinta kepada keluarga kita, kepada orang tua, istri ataupun anak kita. Ketika kita cinta kepada seseorang,
maka orang itu akan terus ada di pikiran dan hati kita. Selalu kita sebut namanya, selalu kita doakan dia. Ketika ingin melakukan pekerjaan, kita akan sering teringat kepadanya. Saat ingin makan, kita ingat padanya. Ketika ingin tidur, kita ingat. Ketika sedang bekerja pun kita ingat. Dalam setiap aktivitas kita ingat kepada orang yang kita cintai itu. Karena memang itulah tanda kita cinta padanya. Maka begitu pula halnya dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar cinta kita kepada beliau, maka akan semakin sering kita menyebut namanya, semakin banyak kita bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 yang selalu dibacakan oleh khatib setiap Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tidak ada satupun perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah pun ikut mengerjakannya, melainkan hanyalah perintah untuk bersolawat kepada Nabi ini. Allah bersolawat kepada Nabi maknanya Allah muliakan dan agungkan Nabi dan Allah memberinya rahmat. Maka kalau Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi, kenapa kita selaku manusia biasa yang mengaku umatnya Nabi, yang tidak mungkin akan selamat tanpa syafaatnya Nabi, kita masih saja enggan dan malas bersolawat kepada Nabi? Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitu utamanya perintah solawat kepada Nabi ini. Khutbah Jumat tidak akan sah kalau tidak ada solawatnya. Solat tidak sah kalau tidak ada solawatnya. Doa akan tergantung tanpa disertai solawat di dalamnya. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa tergantung, terhalang sampai dibacakan solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka selain sebagai kewajiban, solawat itu mempunyai banyak keutamaan dan keistimewaannya. Di antaranya, dengan solawat maka doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena solawatlah doa dan hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawatin, maka akan Allah balas dengan 10 salawat. Wa huttat anhu asyru khati'atin, dan Allah tutupi 10 kesalahannya. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan Allah naikkan 10 darjat tingkat kemuliaannya. Setiap satu salawat yang kita ucapkan dibalas oleh Allah dengan 10 salawat, diampunkan 10 kesalahannya, dan Allah muliakan dengan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka fadilah atau keutamaan solawat berikutnya, yaitu dengan solawat kita akan mendapatkan ampunan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Baihaqi, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah. Solawat dan doa umatku sampai kepadaku pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku di antara mereka, maka dialah orang yang paling dekat denganku kedudukannya. Hal yang sama juga terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan.
Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka dari kedua hadis ini dapat kita simpulkan bahawa keutamaan solawat yang berikutnya. Dengan solawat kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika di akhirat nanti. Hadis-hadis yang khatib bacakan ini hanyalah beberapa dari sekian banyaknya hadis tentang keutamaan solawat. Begitulah besarnya fadilah dan balasan bagi orang-orang yang bersolawat. Lalu bagaimana dengan mereka yang enggan dan tak mau bersolawat? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi bersabda, "Innal bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sesungguhnya orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir adalah orang yang ketika mendengar namaku disebutkan namun ia tidak bersolawat kepadaku. Apakah kita mau dicap oleh Nabi sebagai orang yang pelit, sebagai orang yang kikir, orang yang bakhil? Sedangkan kawan saja yang mengatakan kita pelit, kita sudah tersinggung, merasa tak enak hati. Apalagi ini langsung Nabi yang menyebut kita sebagai orang yang bakhil. Namun ada lagi yang lebih besar ancamannya untuk orang yang tak mau bersolawat. Ketika Nabi naik mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin di setiap anak tangganya yang jumlahnya 3. Setelah itu para sahabat bertanya, "Mengapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Sesungguhnya telah datang Jibril dan dia berdoa, kemudian saya mengaminkannya." Dan salah satu dari 3 doa Jibril ini adalah, "Ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika." Celakalah seorang hamba yang jika namamu disebutkan di hadapannya kemudian dia tidak bersolawat untukmu. Lalu Nabi ucapkan amin. Maka ini adalah doa yang paling makbul, dikabulkan oleh Allah, karena yang berdoa dan yang mengaminkan adalah 2 makhluk Allah yang paling mulia. Maka tentu kita tidak ingin, kita tidak mau disebut oleh Nabi sebagai orang yang bakhil, dan tidak mau pula didoakan sebagai orang yang celaka. Karena celaka artinya tak selamat dunia dan akhirat. Maka mulai hari ini mari kita perbanyak bersolawat kepada Nabi. Inilah amal yang paling mudah, yang paling murah, dan paling besar keutamaannya. Kata para ulama, setiap amal ibadah itu bisa jadi diterima oleh Allah dan bisa jadi ditolak oleh Allah, kecuali solawat kepada Nabi. Karena demikiannya Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka kita perbanyak bersolawat kepada Nabi. Ketika azan berkumandang kita bersolawat. Ketika mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah dan solawat. Ketika dipuji orang lain, maka ucapkan solawat. Ketika ada waktu-waktu yang kosong, isi dengan solawat. Setiap waktu-waktu yang baik, setiap ucapan yang baik, kita iringi dengan solawat kepada Nabi. Terutama di hari Jumat yang mulia ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari itu. Mau bersolawat sendiri-sendiri silahkan. Mau bersolawat secara berjamaah beramai-ramai pun silahkan. Apapun solawat yang kita baca, insya Allah semua solawat itu baik. Jangan saling menyalahkan, jangan merasa diri yang paling benar, karena semua ada ilmunya, ada dasarnya. Yang penting selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, kita harus bisa berlapang dada dalam menerima perbedaan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai solawat, yang berarti juga mencintai Nabi, dan insya Allah juga dicintai oleh Nabi. Dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan
kelak kita bisa berjumpa dan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.